Baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Beliana dengan NIM 42 12 30 10 48 dari kelas MK 6B pagi. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum main machine interface. Oke, pada mata kuliah distribusi kontrol sistem DCS. Oke, pada praktikum kali ini tujuannya adalah memahami pembuatan MMI pada software CS1000. Nah, kemudian ada alat yang kita perlukan, ada PC, software CS1000, dan modul praktikum. Oke, baik. Di sini kita langsung saja mulai ke aplikasi VMware. Nah, kita di sini kita jalankan program Yokogawa Sentu, kemudian sistem view. Oke. Nah, oke, di sini ada sistem view. Oke. Baik, di sini saya mengerjakannya pada praktikum 1. Nah, di sini kita udah buka sistem view pada Yokogawa. Kemudian di sini kita sekarang kita buat function block yang akan kita buat MMI-nya. Nah, kemarin di sini ada function block di DR004. Oke, kita lihat function blocks. Mana function blocks-nya? DR004. Nah, di sini tuh udah ada MMI. Jadi kita double klik. Oke. Nah, di sini udah ada nih function block. Yang pertama itu ada step 701, kemudian ada LIC 701, kemudian ada SIS ada 701. Nah, di sini si S ini sebagai output ya. Kita, kita lihat. Nah, di sini udah ada tag name-nya yang udah ada pada modul. Kemudian di sini kita eh, menggunakan tag name dan modul name-nya. Nah, di sini ada MLB, PID, sama delay. Nah, ini adalah tampilan dari DR004 untuk function block-nya. Oke, kemudian kenapa dia begini? Hilang. Oke. Nah, next, kemudian setelah kita buat function block-nya, kemudian kita mau membuat window tampilannya. Kemudian kita membuat MMI-nya. Nah, sistem view, kemudian ke trend 02, trend 0201, HIS 0124, kemudian ke tampilan window. Oke. HIS, window, kemudian kita ke GR007. Oke, baik. Di sini saya udah membuat tampilannya. Di sini ada instrumen, guys, instrumen function, instrumen diagram. Nah, jadi di sini kita tambahkan instrumen diagram ada 2 buah. Kemudian ada tangki, kemudian ada valve, kemudian ada pipe. Nah, kemudian ini ada push button, kemudian di sini ada thread. Jadi kita lihat ya guys. Oke. Nah, jadi tadi kan udah saya kasih tahu kalau di tampilan window-nya itu ada terdapat 2 instrumen diagram. Nah, jadi di instrumen diagramnya itu kita setting object name, S dan H-nya. Kemudian ada apa lagi? Oke, kita coba lihat ya. Oke, di sini di instrumen diagram. Oke. Oke, ini instrumen diagram. Kita klik kanan, kemudian properties. Nah, jadi sini ada general nih. Di generalnya object name-nya kita kasih step 701. Kemudian pada size S
dan H itu ada 100 dan 535. Kemudian untuk di instrumen diagramnya, tag name-nya kita ganti dengan step 701. Nah, untuk data binnya itu default. Nah, kemarin oke kita okekan saja karena sebelumnya udah di setting. Nah, oke untuk yang di instrumen diagram di bagian LIC 701 itu sama juga pengaturannya sama seperti yang di step 701 diagram instrumen diagram yang pertama. Nah, oke. Ini udah. Nah, kemudian untuk tangki. Oke, untuk tangki kita pilih menu insert, kemudian part. Di window kita akan pilih ke bagian tangki yang keempat. Oke, kita akan coba dan propertiesnya objek 6 tangki, S-nya 120, hanya 220. Oke, kita coba. Ini tadi ada insert, part, kemudian kita pilih tangki. Oke, di sini ada tangki. Nah, kemudian kita pilih tangki yang keempat ini. Nah, di sini. Nah, kemudian ini kan kita udah ambil ya ini. Nah, kemudian nah, nanti di sini kita kita ungroup. Nah, kita ungroup, nanti kita akan setting bagian dalamnya. Misalnya ya. Nah, ini kita double klik. Nah, di sini kita setting. Tadi settingannya seperti apa? Kita lihat ya. Kita setting dulu. Oke. Nah, untuk ukuran tangkinya tadi 120, kemudian 220 ya. Kemudian untuk bagian dalamnya itu ada untuk display data, kemudian itu aja ya. Sama kolom high limit value sama low limit value-nya kita kosongkan. Oke, kita cek. Nah, itu untuk yang tangki kita hapus aja ini. Oke, kita hapus. Nah, kemudian ini kita properties. Nah, ini untuk tangki. Tadi 120 sama 220 untuk ukurannya. Untuk objek name itu kita kasih tangki. Kemudian untuk line, fill, kemudian ada grafik modify. Nah, dan modify coordinate dan data binnya kita itu default aja. Nah, oke. Kemudian ini bagian tengahnya. Nah, ini display datanya tadi ada SIS 701.cpv. Nah, untuk proses datanya ini kita menggunakan proses data dan tadi high limit value dan low limit value-nya kita kosongkan. Nah, kemudian untuk fill, proses data dan lainnya kita buat tampilan default. Oke, next. Kemudian kita ke pipanya. Ke pipanya. Kita menggunakan 4 buah pipa dengan pipa tipe 21. Kemudian untuk ukurannya ada S-nya 50, hanya 16. Oke. Kita cek. Ini ada pipanya ada 1, 2, 3, 4. Oke, kita cek. Untuk em, untuk komponen pipanya tetap sama, masih di insert, kemudian ke part, kemudian ini kita pilih pipe, kemudian ini yang tipe 21. 21. Nah, ini nanti kita drag aja ke sini. Oke. Sini kita pilih properties, kita untuk cek. Ini pipe 21 untuk ukurannya tadi 50 S50 dan hanya 16. Oke, ini untuk modify grafik modify-nya ini default, data bin-nya juga default. Oke. Oke, udah sesuai. Kemudian kita lanjut ke valve. Ya, ke valve. Nah, di sini kita butuhkan 2 buah valve eh, tipe 4. Tipe 4 ya. Tipe 21 juga. Oke, kita cek. Masih sama di insert, kemudian ke part. Kemudian di sini kita pilih valve. Di sini kita pilih yang valve 21. Nah, nanti kita tinggal drag aja ke sini. Oke, kita cek.
Nah, valve-nya 21. Kemudian ini untuk ukurannya itu 3333. S-nya 33, H-nya 33. Oke. Nah, kemudian untuk menambahkan PID-nya, ini cuman kita tinggal tambahkan elips bagian sini. Nah, ini nanti kita atur. Kemudian ini garis-garisnya itu menggunakan eh, string line. String line-nya ini kemudian kita atur, lalu kita hubungkan saja seperti yang ada di modul. Nah, itu untuk yang di PID ini ya, untuk penandaan PID-nya. Nah, kemudian ini push button. Nah, push button-nya itu kita ambil dari toolbar, push button, kita tinggal klik. Nah, sesuai dengan ukuran yang ada di modul. Kayak kita cek. Nah, untuk generalnya itu ada 112, kemudian hanya 40. 122, lebarnya 122, kemudian tingginya ada 40. Oke. Kemudian ada teks. Ini kita pilih corner new, kemudian size-nya 18, font style-nya bold. Kemudian ini kita sesuai keinginan kita saja mau warnanya apa ya. Nah, oke. Dua push button ini sama. Nah, kemudian untuk yang trend, ini kita menggunakan ini ya, trend. Tinggal kita gambarkan sesuai keinginan kita, kemudian kita coba kanan properties. Nah, sini generalnya itu eh, size-nya itu ukuran 650 sama 225. Kemudian untuk trendnya ini untuk trend group Windows-nya ini kita ganti dengan TG107. Ini trend group. Kemudian ini time axis-nya X1 atau kali 1 ya. Kemudian data bin-nya itu default. Nah, coba kita warna yang sampelnya. Bisa ya ubah warna magenta. Nah, oke kan. Kemudian jangan lupa kita save. Oke. Nah, untuk tampilan Windows-nya udah semua. Kita langsung saja. Kita cek dulu apakah ada yang terlewatkan. Hmm, oke. Nah, di sini. Nah, semua tampilannya kan sudah ya. Nah, semua tampilannya sudah. Sekarang kita definisikan trend group yang kita gunakan. Kita kembali ke System View, kemudian kita ke HIS, kemudian Configurations, terus kita pilih TR001. Oke, kita ini udah kita save tadi ya. Save untuk cek. Oke. Kemudian kita balik ke System View, kemudian kita ke HIS Configuration. Kemudian kita pilih TR001, kita double klik. Nah, di sini kita pilih grup 7, ya kan? Kemudian kita pilih grup 7. Nah, di sini kita akan untuk masing-masing acquisition data diklik pada data axis span change sehingga muncul tanda checklist seperti pada gambar di bawah ini di grup 7. Oke, kita cek. Oke, ini udah di checklist. Dan kita save. Oke, kemudian kita tutup kan. Oke, ini kita udah atur tulisannya. Ya, tulis semua. Oke, sekarang kita lanjut ke test function. Oke, kita pilih CS. Test function. Oke, oke. Selamat ini. Lihat guys. Tunggu sampai dia berbunyi lagi. Oke.
Bentukkan. Oke. Oke, kita lanjut panggil menu menu underscore. Oke, kemudian kita ke MMI. Nah, di sini LIC-nya sudah ke auto. Biar nampak trennya. Oke, di sini kita akan ganti ke MV-nya ini kita ganti ke 60. Ini tuh sebagai set point-nya. Dan di sini pada tren. Oke. Nah, ini untuk MP-nya ini 60 kan. Nah, ini tuh sebagai set point-nya. Jadi di sini dia akan pada bagian LIC-nya ini bakal naik sampai ke 60. Nah, ini untuk tampilan trennya. Yang basic. Coba kita ubah ke 10. Nah, dia bakal turun nih tampilan trennya. Tuh, turun dia. Ini juga bakal menurun. Kemudian kita ganti ke 80. Ini dia trennya bakal naik. Nah, itu seperti itu, guys. Nah, kemudian untuk push button ini sebagai apa sih fungsinya? Ya, jadi ini sebagai LIC tanding otomatis ya, sama ini juga SIS-nya. Kita coba kita klik. Nah, di sini ada tampilan data dan mode-mode yang ada pada instrumen diagram itu akan tampil di sini. Oke. Eh, Kemudian yang ini. Nah, ini juga sama. Oke, kita ya tampilannya 60 dia. Dia akan bergerak ya, teman-teman. Oke. Nah, ini akan sampai ke 80, kemudian dia turun lagi. Kita coba lagi ke 30. Nah, ini akan turun ya trennya. Oke. Mungkin sekian presentasi dari saya untuk hari ini. Terima kasih.